kitab Efesus 1 ayat 17. Jadi pada intinya di 2 tahun terakhir ini saya melayani, kebanyakan memberikan khotbah pengajaran tentang pengenalan akan Allah, karena memang rahasia keselamatan kekal itu esensinya dalam pengenalan akan Allah. Karena pada waktu masa penghakiman yang Tuhan pakai kata itu tentang orang-orang yang dia tidak menerima atau dia menolak untuk mereka menerima keselamatan, yaitu tentang kata mengenal. Yesus bilang, "Nyalah kamu, aku tidak mengenal kamu." Memang ada hubungan timbal balik. Kalau Tuhan tidak mengenal, pasti yang dia orang yang dia sebutkan "Enyahlah kamu" itu berarti orang tidak mengenal dia. Itu sebabnya di SD Spirit kita harus mendalami kebenaran firman Tuhan tentang pengenalan akan Allah. Kelihatan sederhana untuk mengenal Allah. Selama ini kan kami sudah mengenal siapa Yesus, kami sudah menyembah Dia. Tapi pengenalan yang dimaksud itu pengenalan sampai kita memiliki hubungan yang kuat, yang erat dengan Tuhan Yesus, yaitu di mana kita tidak pernah lagi membayangkan ada wujud atau pribadi lain yang harus kita sembah. Mari kita berbangkit berdiri, kita baca bersama Efesus pasal 1 ayat 17. Saya tunggu sampai 3. 1, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Silakan duduk. Jadi mungkin banyak orang mengenal, oh Yesus itu Tuhan, Dia juru selamat. Tapi pengenalan yang benar ini penting, karena pengenalan yang benar itu semakin dalam kita mengenal Dia, semakin dalam kita mencintai Dia, semakin dalam kita mengasihi Dia. Ada pujian berkata, "Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan." Ini lebih dalam untuk mencintai atau mengasihi Tuhan itu akan sampai pada tingkat kita benar-benar hati kita melekat kepada Dia. Dan kita tidak pernah ada pikiran yang menerawang kesana kemari tentang mencari Allah yang lain, mencari wujud yang lain untuk kita sembah. Nah itu sampai Tuhan, ketika kita sudah pada tingkat kita mengenal Dia dengan benar, Tuhan akan mengatakan sungguh hatinya melekat kepadaku karena Ia mengenal namaku. Amin. Wujudnya, tetapi nama daripada Allah yang telah sembah. Di sini jelas sekali berkata, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus seorang rasul yang diajarkan langsung oleh Yesus melalui kuasa Roh Kudusnya. Jadi Roh Kuduslah yang mengajar Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus memiliki pengenalan akan Allah di dalam Kristus itu sangat kuat, sehingga dia mampu berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sehingga dia dibuatlah lagu dari perkataan Rasul Paulus, "Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Jadi bukan dia lagi yang hidup, dia katakan, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam dia. Nah, saya rindu semua alumni mahasiswa SD Spirit ini memiliki Kristus di dalam hidup, dan memang dia akan mampu berkata seperti Rasul Paulus, Kristus yang hidup di dalam kita. Coba katakan bersama, Kristus hidup di dalamku. Kristus hidup di dalamku. Kalau Kristus yang hidup di dalam kita, bukan kita lagi yang hidup. Itulah yang disebut dengan menyangkal diri. Bukan kita lagi, tetapi Kristus. Kita harus menyangkal diri kita bahwa kita bukan lagi kita sendiri, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Karena memang kita ini kan kepunyaan Kristus. Hidup kita milik Kristus, dan Dia ada di dalam kita. Dan jangan sampai di dalam hidup kita itu
kita hidup tanpa Kristus. Dalam hati kita tetap ada Kristus. Perkataan kita tetap Kristus. Nah, banyak orang sudah mulai meraba pemahaman ini sehingga mereka bilang itu, oh ini pengajaran Jesus only, oneness. Saya juga baru dengar itu ada pengajaran Jesus only, ada oneness. Karena memang kami tidak dari situ, tetapi ini pengajaran hikmat Allah yang Tuhan berikan, sehingga yang kami tahu hanya satu Tuhan kita, hanya satu Allah kita, hanya satu Bapa kita, yaitu Yesus Kristus. Kan di sini jelas dikatakan, dan meminta kepada Allah, pertama Allah, kedua Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian yaitu Bapa yang mulia. Jadi dia tidak bilang seperti Bapa yang mulia, tetapi adalah atau yaitu Bapa yang mulia. Nah, banyak pertentangan di kalangan Kristen, mereka bilang bahwa Yesus itu bukan Bapa. Dan ayat ini menjelaskan bahwa Allah, Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah yaitu atau adalah metafora, bukan simile. Kalau simile seperti, kalau simile misalnya saya berkata, saya seperti Stanley, saya seperti pendeta Onimus. Itu berarti ada dua, karena ada pakai kata seperti. Apakah itu ada seperti di bidang apa, tetapi kata itu menjadi dua. Saya seperti Onimus, itu dua. Tetapi kata yaitu atau kata adalah, misalnya Yesus bilang, aku adalah gembala yang baik. Itu satu, tidak dua, tetap satu. Makanya ini perkataan, yaitu Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia, itu jadi satu, tidak dua. Karena ada kata bahasa lamanya metafora. Adalah, pakai kata adalah atau yaitu. Kalau simile pakai kata seperti atau bagaikan. Itu sebabnya di sini kita akan lihat, ketika kita ingin mendapatkan hikmat daripada Allah, ini dasar utama kita mengenal Trinitas Allah. Dasar utama pengenalan Trinitas Allah yaitu 3 pribadi yang ada di dalam wujud Yesus. Di sini dikatakan supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat yang wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Pada akhirnya kita bisa mengenal Yesus dengan benar karena rahasianya sebenarnya di Tritunggal Allah. Saat kita tahu, oh ternyata Bapa itu kehendak Yesus sendiri, Firman itu perkataan Yesus sendiri, anak Allah itu perkataan Yesus sendiri atau Firman itu sendiri. Kemudian Roh Kudus itu kuasa daripada Yesus itu sendiri. Yang ketiganya itu di dalam wujud Yesus. Kolose 2:9 berkata, secara jasmania berdiam segala kepenuhan Allah. Berdiam di dalam Dia yaitu Yesus, segala kepenuhan Allah. Artinya Tritunggal Allah itu jamak Bapa, Anak, Roh Kudus itu secara jasmania berdiam di dalam Yesus, atau secara wujud adalah Yesus. Wujudnya Yesus. Manusia sama sebenarnya, manusia Tritunggal manusia itu tubuh, jiwa, dan roh, tapi wujud hanya satu, yaitu wujud manusia. Sama seperti Tritunggal Allah. Karena memang waktu Tuhan ciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, sehingga Tritunggal Allah itu harus belajar dari wujud manusia yang juga punya Tritunggal Allah, Tritunggal manusia. Kita lihat di dalam Kolose 2 ayat 2-3. Kolose 2 ayat 2-3, supaya hati mereka terhibur, mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Jadi sebutan rahasia Allah, mengenal tentang siapa Allah itu menunjuk kepada Kristus. Rahasia Allah yaitu Kristus. Ayat 3, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Jadi pengenalan akan Allah ini, pengenalan akan Kristus yang benar, membuat hikmat Allah turun atas kita. Kita akan dapat memahami, mengerti maksud perkataan firman Tuhan.
Banyak hamba Tuhan tanpa hikmat Tuhan sehingga menganggap Alkitab itu tidak sempurna. Kenapa mereka katakan tidak sempurna? Ternyata mereka tidak mendapatkan hikmat untuk memahami isi firman Tuhan dengan benar. Sehingga mereka mulai mencari di kitab ini. Lagi ini mungkin lebih jelas. Ini mungkin mencari-cari kitab yang lain. Karena mereka tidak memahami perkataan firman Tuhan di dalam Alkitab yang sudah asli, sudah sempurna. Saya seringkali bilang kepada hamba Tuhan, saya tidak pernah cari-cari kamus atau cari-cari kitab lain selain saya mau mengerti saja di dalam satu kitab yang sudah sempurna. Terjemahan apapun itu sudah sempurna di dalam terjemahan baru. Dari terjemahan baru lah kita bisa memahami, kita dapat mengerti, dan kita bisa menjelaskan tentang kebenaran kepada semua orang sesuai dengan kitab suci yang sudah sempurna. Kan kita sudah belajar itu perevisian Alkitab itu dari persesuaian awal itu dari kitab, waktu kitab belum ditulis, Alkitab belum ada, masih suara Tuhan, masih suara Tuhan. Kemudian muncul cuman gambar, baru kemudian mulailah ditulis, membuat kitab. Baru penulisan pertama itu dari batu, waktu Tuhan tulis dengan jari. Kemudian berkembang lagi, akhirnya ditulis di kulit. Sampai teknologi berkembang, akhirnya ditulis dicetak di kertas. Dan lebih apalagi sampai pada kertas khusus untuk percetakan Alkitab, kertas yang khusus. Nah, itu sebabnya saudara sekarang berkembang lagi, Alkitab sudah ada di HP. Jadi tidak salah kalau kita di mana-mana pakai HP. Yang penting terjemahan baru yang kita pakai, karena kalau kita download Alkitab kemudian ada terjemahan yang lain, itu sudah lain lagi bunyinya, isinya sudah lain. Jadi kita harus download kitab terjemahan baru. Karena pernah saya suruh isi Alkitab di counter tempat jual pulsa, dan dia isi. Kalau saya baca di kitab terjemahan baru, saya cocokkan, kenapa ini lain? Ternyata yang mereka isi itu kitab lain, Alkitab, tetapi isinya lah berbeda. Nah itu, jadi hati-hati. Jadi isi yang terjemahan baru itu yang asli, yang sudah menurut penelitian Bambang Nursena, ahli kitab. Dia juga ahli bahasa Ibrani kuno. Dan itu memang Tuhan persiapkan hamba Tuhan ini untuk bisa memberikan keyakinan kepada semua orang Kristen bahwa kitab suci terjemahan baru itu yang sempurna. Karena dia sudah ketemukan itu yang asli di kitab yang asli yang ada di Israel di museum. Kemudian dia cocokkan dengan terjemahan baru, sama persis. Jadi kita jangan ragu lagi, karena banyak hamba Tuhan ragu dengan kitab terjemahan baru, sehingga banyak kali kalau mereka sudah pakai kitab lain, mereka bilang ini tidak sempurna. Nah, kenapa dikatakan tidak sempurna? Mereka bilang banyak yang mereka tidak pahami. Rahasianya karena mereka tidak pahami isi firman Tuhan di dalam kitab asli, sehingga cari kitab lain untuk bilang, oh lebih jelasnya ternyata di sini, lebih jelasnya di kitab ini, lebih jelas katanya. Dan ini mereka anggap tidak sempurna atau kurang. Nah ini kan sama seperti sudah mengurangi. Sementara firman tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Nah itu sebabnya kita harus ikuti kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Jangan kita cari-cari kitab yang lain. Karena ini terjemahan baru ini sudah menjadi terjemahan internasional, TBI, terjemahan baru internasional. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Saat kita mengenal Yesus dengan benar, di situ kita mendapatkan hikmat, pengetahuan yang benar akan Allah. Karena memang Yesus itu hikmat itu. Hikmat kita akan kaji lagi itu hikmat itu apa? Ternyata hikmat itu firman Tuhan.
Firman Tuhan itu kita kaji lagi, itu akan membuahkan iman. Iman itu kita kaji lagi, iman itu akan membuat hidup kita sama seperti Kristus. Kekuatannya, kuasanya menjadi bagian kita. Kalau kita punya iman yang kuat di dalam Yesus, saat kita berkata dalam nama Yesus, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan. Karena kita punya iman sudah kuat di dalam Yesus. Di hati tidak ada yang lain, di pikiran tidak menerawang, tidak mencari-cari lagi. Masih banyak sekarang orang Kristen, khususnya hamba Tuhan, masih mau teliti untuk mencari, mungkin masih ada Tuhan yang lain selain Yesus. Tanpa hikmat mereka menemukan Tuhan yang lain. Meskipun mereka tidak langsung berkata kepada jemaat atau mengajarkan kepada jemaat, tetapi mereka sudah simpan dalam hati Allah yang lain. Itu sebabnya firman Tuhan di hari penghakiman Tuhan bilang, "Hanya kamu pembuat kejahatan, sebab percuma kamu beribadah tetapi hatimu jauh." Di hati lain perkataan lain. Nah, bisa dikatakan ada kemunafikan di dalam pelayanan. Dia bicara Yesus tapi di dalam hati lain. Karena pengalaman saya, ada orang yang saya tahu dia ada kepercayaan lain selain Yesus. Saya bilang, jangan kamu di hati Tuhan lain tetapi di perkataan Tuhan lain. Coba saja yang ada di hati kamu itu kamu bikin KKR, kamu sebutkan. Apakah orang akan menerima itu? Karena saya percaya ada begitu banyak orang masih tetap bertahan dalam nama Yesus. Amin. Karena nama lain kemudian kamu buat KKR, bisa saja kamu dapat protes besar-besar seperti Erastus. Dapat protes besar-besar. Dia pikir orang sebanyak menerima ajarannya. Nah, sebagai Tritunggal Allah harus seperti itu. Jangan sampai Tritunggal Allah diumpamakan seperti tanah liat, kemudian bisa bikin ini itu, kertas pribadi, karena katanya esensinya satu. Jadi itu sebabnya saudara kita mesti mengerti, kata Tritunggal itu 3 di dalam 1, bukan 1 di dalam 3. Tri-3 tunggal 1, 3 di dalam 1. Manusia itu Tritunggal, tubuh jiwa roh di dalam 1 wujud manusia, sama seperti Allah. Dia hanya 1 wujud. Kita nanti berjumpa dengan Tuhan hanya 1 pribadi, hanya 1 wujud yang kita akan berjumpa muka dengan muka, yaitu Yesus Kristus. Amin. Nah, itu sebabnya di dalam Alkitab ini banyak memuat tentang siapa Yesus. Karena inti keselamatan kekal itu di mana ketika kita mengenal Allah, disitulah keselamatan kita dapatkan. Amin. Sebaliknya ketika kita tidak mengenal Allah, binasa. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi ditulis dalam Alkitab, sekali lagi saya katakan itu perkataan Alkitab itu tidak mengenal Allah. Jangan ubah-ubah itu kata tidak mengenal, ganti yang kurang pengetahuan atau apa. Memang pada perkataan selanjutnya dia berkata bahwa kamu yang menolak pengetahuan itu. Jadi yang menolak ini tentang siapa Tuhan itu binasa kalau tolak. Dan ketika kita ajarkan kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Bapa yang mulia, seperti yang ditulis dalam Alkitab. Kemudian bukan, ini binasa. Kalau ada yang berkata, bukan, salah itu, binasa. Turuti saja apa kata Alkitab. Karena banyak sekarang orang-orang yang berpegang teguh dalam iman kepada Kristus, mereka kebanyakan itu mendapatkan hikmat itu dari tulisannya Rasul Paulus. Ingat, Rasul Paulus itu di dalam Alkitab itu dia paling banyak menulis, 14 kitab dia tulis. Dan itu bukan sekedar dia punya hikmat yang dia katakan, tetapi hikmat Allah yang dia tuliskan di dalam Alkitab itu. Hikmat Allah yang ada pada dia, karena dia diajarkan oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang ajar sampai dia menganggap guru besarnya Gamaliel yang selama itu sebelum dia mengenal Yesus mengajar dia bilang itu sampah semua. Padahal ini guru Gamaliel ini memang guru terkenal di antara 70 Sanhedrin. Tetapi
tetapi dia bilang sampah. Berarti kan 70 Sanhedrin itu sampah semua menurut Rasul Paulus. Karena kan Gamaliel yang paling terkenal di 70 Sanhedrin ini, ahli-ahli Torah, semua tunduk pada dia. Karena dia lebih menonjol dari 70 Sanhedrin. Itu gurunya Rasul Paulus. Tapi dia bilang, wah, itu sampah semua. Dia anggap sampah semua karena Kristus yang dia dapatkan. Itulah kekayaan. Kekayaan hikmat bagi kita semua harus Kristus. Tetap kita berakar di dalam Kristus. Kita lihat di dalam Kolose. Di Kolose 2 ini banyak sekali pengajaran yang luar biasa ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose 2 ayat 7. Mulai dari ayat 6. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini ajaran Rasul Paulus ini dari Roh Kudus yang mengajar dia, mengajar kepada orang-orang di Kolose supaya tetap hidupmu di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Dia. Jadi kata berakar di dalam Dia ini tidak terlepas dari iman kita kepada Kristus, tidak terlepas. Berakar. Kalau pohon, kalau dia berakar, susah dia mau tumbang. Kalau dia berakar, apalagi semakin dalam akarnya. Kemudian, dan dibangun di atas Dia. Berarti hidup kita setelah berakar dibangun. Jadi itu yang disebut kita ini ranting-ranting, dan di mana Yesus itu adalah pohon. Dia pohon kehidupan. Kalau kita ranting-rantingnya, kehidupan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Kehidupan ini bicara tentang kekekalan. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi pengajaran Tritunggal Allah yang benar kita temukan Kristus itu adalah keteguhan iman yang harus kita miliki. Bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pengajaran yang benar sebenarnya harus membuat hidup kita bersyukur, kita mendapatkan kebenaran. Saya waktu Pendeta Alphonse Yosua Nusi jemput, kemudian di jalan sempat bincang-bincang sepanjang jalan. Dia sangat tertarik sekali ketika saya bicara-bicara dengan dia tentang Tritunggal. Dia bilang, sebentar kan khotbah boleh apa ke jemaat itu? Dia bilang, saya baru sekarang ini saya seperti ada sukacita mendengar pengajaran ini. Dia rasa bersyukur. Kemudian itu memang saya rencana untuk apa? Karena dari awal pendeta Unimus bilang mesti Tritunggal itu mesti ajar supaya, karena ini memang penting sekali karena menyangkut keselamatan. Amen. Saya kasih tema itu rahasia keselamatan kekal. Rahasia keselamatan kekal itu pertama yaitu pengenalan akan Dia, akan Kristus. Kalau Tuhan sudah kenal betul Dia, orang PHT sebelum kasih tidak ada lain, tidak ada lain di pikiran dalam hati. Tidak ada penerawang tanya-tanya lagi, siapa ini Bapa, siapa ini Allah. Yang kita tahu Tuhan Yesus itu Tuhan, Allah itu siapa, Bapa itu siapa, lalu Roh Kudus ini juga apa. Jadi semua yang kita sebut Bapa, Firman, Roh Kudus, selalu kita harus melihat Yesus. Semua ada di dalam Yesus. Kita akan melihat semua di dalam wujud Yesus. Amin. Nah, saya punya kehidupan selama mengenal Yesus. Saat saya menyanyi tentang Roh Kudus, saya akan melihat Yesus yang ada, yang saya perkatakan itu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Saya melihat Yesus yang memegang tangan saya. Bapak, Engkau sungguh baik. Saya melihat Bapak Yesus yang baik itu di dalam hidup saya. Ketika saya menyanyi firman kita,
Saya akan melihat Yesus yang adalah terang itu, Amin. yang selalu menuntun dalam kebenaran. Dia tidak lagi bertanya-tanya, tidak lagi meraba-raba, ini terang siapa. Dan akhirnya kan orang banyak yang mengikuti pengajaran-pengajaran, terang itu lain, bukan suatu pribadi. Seolah-olah Yesus mengatakan, akulah terang dunia, akulah gembala yang baik yang menuntun kita dalam hidup ini. Makanya dia mau supaya orang yang percaya kepadanya menjadi terang, sama seperti Kristus yang adalah terang itu. Nah, itu sebabnya ini juga yang nanti kalau ada mungkin yang nanti membuka jemaat atau diundang pelayanan atau mungkin jadi guru ajarkan tentang pendidikan agama Kristen, itu kan kebanyakan pendidikan agama Kristen. Kalau yang saya teliti di universitas, ada dosen pendidikan agama Kristen, mereka mengajarkan Tritunggal intinya. Bayangkan kalau mereka tidak paham tentang Tritunggal, mereka ajarkan kepada mahasiswa itu Tritunggal yang salah. Saya lihat itu di Unima, nah dekat itu ada banyak sekali anak-anak yang saya bilang, kamu ada pelajaran ada mata kuliah pendidikan agama Kristen? Oh, ada. Kemudian saya tanya, saya bisa lihat dia punya buku. Kemudian saya lihat bukunya, ini kacau balau yang ada di buku pendidikan agama Kristen itu. Tritunggal itu sudah lain isinya. Lalu kamu ada belajar, ini diajarkan atau tidak? Tidak, cuma disuruh beli saja. Lalu belajar sendiri. Tapi ini ajaran yang tidak sesuai firman Tuhan. Ganti musik itu dosen itu. Dia tidak ajarkan, tapi sampai dapat nilai A, saya sudah buat buku, beli buku ini dan belajar sendiri. Itu banyak di universitas cuma kasih buku, suruh belajar. Dosennya tidak kasih ajar. Dan termasuk anak saya yang tua itu, dia dari Unima. Dia juga ada buku seperti itu, saya lihat sama. Di Unsrat sama. Nah, sepertinya pengajaran dari teologi itu sudah masuk juga di universitas tentang Tritunggal yang salah. Nah, itu sebabnya kita di STT Spirit, saya sangat bersyukur oleh karena hikmat Tuhan. Tuhan kasih karena saya buat disertasi tentang Tritunggal, tentang pendalaman tentang Kristus, sehingga di STT Spirit itu ada disposisi kristologi, pendalaman tentang Kristus. Eksposisi, bukan disposisi. Eksposisi kristologi, pendalaman tentang Kristus. Dan itu rahasia Allah di situ, di dalam Kristus. Makanya rahasia Allah, rahasia untuk mengenal Allah dengan benar, kita akan lihat di dalam Kristus. Kita temukan di dalam Kristus, tidak ada yang lain. Kristus itu jawaban di dalam hidup kita. Amin. Amin. Sampai ada cerita karena khotbah seorang pendeta, pas itu dia khotbah, Kristus jawaban atas semuanya. Jadi ada siswa-siswa yang di situ, siswa-siswa ada yang SD, SMP diajar itu, Kristus jawaban. Tiba-tiba ada berapa anak-anak yang dengar khotbah itu, waktu ujian, kalau dia tidak tahu jawab, dia tulis Kristus, Yesus, Yesus, Yesus. Nah, pas memang yang biasanya itu dong jawab itu di ujian, kemudian ujian agama. Gitu, dapat ujian agama dong tulis Yesus semua. Waktu akhirnya diperiksa hasil ujian, guru agama bilang, kenapa ini semua Yesus? Saya punya pendeta bilang waktu dia khotbah itu, Yesus jawaban. Karena saya tidak tahu jawab, saya tahu Yesus karena Yesus jawab apa. Amin. Karena guru itu rasa lucu tentang apa yang disampaikan anak ini, dan dia membenarkan apa yang dia sampaikan. Jadi biarpun salah bisa jadi mujizat kalau kita bicara Yesus. Amin. Haleluya. Kalau kita bicara Yesus, ada mujizat terjadi. Amin. Luar biasa kuasa Tuhan. Nama itu nama yang berkuasa. Amin. Nama yang luar biasa yang menurut saya. Saya sampai
punya inisiatif yang kuat ketika saya ingin jadi hamba Tuhan sepenuhnya. Memang sebelumnya sudah banyak belajar, tapi untuk jadi hamba Tuhan penuh, pada akhirnya ada satu kesempatan ketika saya di kota Sorong, kemudian bersama istri ada cari kerja di sana waktu itu. Kemudian ada bajalan, kemudian ternyata kita putar jalan di daerah Rawa. Di Rawa orang suka pukul orang di situ. Ada memang yang geng-geng yang lihat orang baru di situ, hati-hati lewat situ dipukul. Nah, kalau di Sorong itu, kalau ada yang pernah tinggal di Sorong, itu yang ada pahlawan, taman makam pahlawan di atas, baru tak jalan turun-turun itu menuju pusat kota. Itu agak remang-remang jalan itu. Kalau agak jam-jam 6 sudah agak malam, apalagi jam 7 itu, itu dong suka pukul orang lewat kamu. Kadang itu biarpun orang asli itu pukul. Di situ lewat situ. Lewat situ itu sudah masuk malam. Saya waktu mereka tiba-tiba sudah kelilingi saya itu ada 4 orang. Tiba-tiba tanpa apa langsung kena pukulan satu kali, tanpa basa-basi. Wah, satu kena pukulan. Tiba-tiba ada suara berkata, panggil nama Yesus. Tapi suara itu dia panggil nama Yesus, saya tidak bisa hanya sekedar panggil Tuhan tolong, tidak. Tiba-tiba saya ada gerakan untuk seolah-olah melawan. Saya seolah-olah melawan, seperti mau itu. Tapi sebenarnya saya tidak memukul mereka. Saya pakai gaya karate begitu. Saat dong mau maju lagi tuh pukul tuh, dalam nama Yesus. Itu apa orang itu lempar. Ada satu yang masuk got. Langsung 3 itu lari. Yang masuk got itu dia keluar dari got. Dia tidak lihat temannya 3 itu sudah lari kan. Dia mau lawan lagi. Pas saya sudah ketawa kan, dia tidak lihat, dia teman sudah lari. Waktu saya ketawa dia tengok belakang, woi temannya udah langkah 1000, dia juga langkah 1000. Saya baru bilang kedua kali dalam nama Yesus dia sudah lari. 1 kali sebut. Di situ saya, aduh ini kalau jadi hamba Tuhan luar biasa, ada kuasa, ada tenaga dalam. Iya, ada tenaga dalam. Kalau nama Yesus. Tapi memang betul. Tapi itu roh Tuhan kalau ada pada kita. Kita dalam Yesus itu tidak ada kuasa terjadi. Dan di situ sangat suka ini yang hamba Tuhan. Ternyata luar biasa ada kuasa. Saya sampai sekarang kalau itu kisah awal itu saya ingin jadi hamba Tuhan sepenuhnya itu karena itu. Sehingga di Sorong itu hanya sekedar karena pikiran ini mau jadi hamba Tuhan saja. Tapi nanti pulang. Udah sekitar 5 tahun di Sorong, waktu itu baru pulang berkomitmen untuk jadi hamba Tuhan, untuk melayani. Pulang di Tondano langsung dapat penawaran pelayanan. Sebelumnya waktu pelayanan masih malas-malas, masih kabar di mana ini Tuhan taruh. Nah itu karena ada kuasa di dalam nama itu, sehingga ketika itu saya mau belajar, saya ingin tahu Yesus ini siapa. Karena waktu sebelum saya kenal dia dengan benar, saya masih bertanya-tanya. Sampai satu kali saya tanya pada seorang, tapi dia bukan pendeta, dia hanya jemaat biasa. Bilang, kamu tahu itu siapa Bapak? Dia bilang tidak tahu. Banyak orang Kristen mungkin sampai sekarang masih bertanya-tanya siapa itu Bapak, dia tidak tahu. Siapa itu Allah, dia masih tidak tahu. Sebagian yang sudah dengar firman, Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan. Tapi Bapak dong masih berpikir bukan. Seperti anak, seperti manusia, ada anak, ada bapak, pasti bapak lain. Pikiran mereka begitu. Saya juga berpikir begitu. Saya bilang begini, kalau misalnya Yesus itu punya bapak, pasti dia punya opa juga tuh. Ada di papa lagi. Tapi terus nggak mungkin Tuhan seperti itu, seperti manusia.
Makanya saya mulai belajar kebenaran, minta hikmat petunjuk Tuhan. Amin. Ternyata saya temukan Yesus Bapa itu Yesus sendiri di dalam Alkitab yang saya temukan. Bukan cerita orang, bukan pengajaran dari orang. Itu sebabnya apa yang saya dapatkan saya ajarkan kepada mahasiswa STSP. Kita harus berpegang ini karena mahkota kehidupan yang akan kita dapatkan seperti yang Tuhan berikan kepada jemaat di Philadelphia, yaitu menuruti firman, kedua tidak menyangkal namanya. Kalau kita sudah mengenal Dia dengan benar, kita tidak akan cari nama lagi yang lain. Kita tidak lagi mencari wujud Tuhan yang lain atau Allah yang lain. Dan kita terpengaruh lagi dengan angan-angan pengajaran yang mungkin akan mengajar bahwa ada Bapaknya. Di Alkitab memang kontroversi. Di Alkitab itu ada juga ditulis Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu yang terbesar adalah Bapa. Ditulis memang. Tetapi yang dimaksud yang terbesar adalah Bapa, yang terbesar di dalam wujud Yesus itu kehendaknya. Segala sesuatu yang Dia ciptakan, mulai langit, bumi, dan segala isinya, Dia ciptakan manusia. Itu semua berawal dari rencana dan kehendaknya. Makanya Bapa atau kehendak itu terbesar di dalam wujud Yesus. Rencana yang indah bagi manusia. Itu sumbernya semua yang Dia kerjakan untuk manusia, sampai Dia rela mati untuk menebus dosa manusia. Semua bersumber dari rencana dan kehendaknya. Makanya disebut Bapa terbesar. Artinya kehendak di dalam Yesus itu yang terbesar. Kehendak Yesus yang terbesar. Dari kehendak itu muncul perkataan firman. Dari perkataan firman itu kuasa Roh Kudus, kuasa Yesus itu bekerja. Itu sebenarnya cara kerja Tuhan. Karena ada yang karena memisahkan itu Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Roh Kudus, Yesus jadi seolah-olah itu terpisah dengan Bapa dan Roh Kudus. Sehingga ada pengajaran bahwa Tritunggal itu adalah Yesus sebagai anak Allah bisa mengerjakan pekerjaan Bapa. Yesus sebagai anak Allah bisa mengerjakan pekerjaan Roh Kudus. Itu tidak ada dasar firman. Tidak ada dasar firman. Kalau pengertian Yesus sebagai anak kemudian melakukan pekerjaan Bapa, berarti kan memang masih terpisah. Yesus sebagai anak Allah dapat melakukan pekerjaan Roh Kudus. Padahal itu Roh Kudus kuasa Yesus. Masa Dia melakukan kuasanya? Jadi Roh Kudus itu kuasa yang ada di dalam Yesus. Sama dengan manusia ada roh manusia. Sebenarnya kan roh manusia itu Tuhan kasih, ada kuasa di dalam hidup kita. Cuma bagaimana cara roh manusia ini bisa terkoneksi dengan roh Allah sehingga menghasilkan dinamis, menghasilkan kuasa. Kemudian karena ada pertemuan antara kuasa Allah dan roh manusia, roh Allah hanya bisa terkoneksi dengan roh manusia. Itu menghasilkan kuasa sehingga ketika kita berkata ada kuasa dalam perkataan. Seperti itu cara Roh Kudus ketika kita roh manusia itu menyatu dalam hidup kita. Makanya itu butuh Roh Kudus dalam hidup kita untuk menuntun kita, memimpin kita. Karena memang seperti Roma 8 berkata bahwa ketika kita dipimpin oleh Roh, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Artinya disebut anak Allah itu ada kuasa Allah yang ada di dalam hidup kita. Amin. Karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah itu penting. Kita sudah banyak belajar tentang Tritunggal. Bahkan hari ini saya terus akan memberikan lagi tambahan supaya kita memahami dengan benar, kita mengenal dengan benar tentang siapa Yesus, siapa Allah itu. Ketika kita semua sudah menemukan itu, pastikan keselamatan sudah menjadi bagian kita. Amin. Sudah menjadi bagian kita. Amin. Amin. Haleluya. Bukan saja karena Dia sudah menebus kita dengan darahnya kita diselamatkan, tetapi inti keselamatan yang harus kita perjuangkan sampai Dia datang kedua kalinya, yaitu menuruti firman Tuhan dan jangan sekali-kali menyangkal nama Yesus. Amin. Ketika Dia datang ke dalam dunia ini untuk menjemput orang-orang percaya, Dia mendapati iman di dalam Yesus ada di dalam hidup kita. Amin. Karena Tuhan Yesus ketika Dia naik ke surga, Dia mengatakan, jika Anak Manusia datang kedua kalinya, apakah
ia masih mendapati iman di bumi. Artinya inti yang dia ingin temukan dalam kehidupan manusia di akhir zaman ketika dia datang menjemput kita, iman kita, iman di dalam Kristus. Artinya tidak ada iman dalam Kristus itu tidak melenceng dari sasaran. Iman yang tertuju pada Yesus, iman hati kita melekat dengan Yesus. Amin. Perkataan kita, pengajaran kita, khotbah kita, semua dari hati, perkataan itu menyatu.